Satu hal yang menarik bagi saya selain prosesi fotografi, biasanya kalau di pesta pernikahan ini hal yang paling bikin crowded, satu foto dan yang kedua adalah catering. Masih sama Mbak Yoni kali ini. Bagaimana romantic wedding package melakukan yang namanya protokol kesehatan dalam hal cateringnya? Jadi dari mulai makanan itu belum jadi makanan ya, kita proses dulu melalui kitchen ya. Jadi kita dari petugas kitchen, semua petugas yang restoran pun yang melayani servis, itu kita seperti tadi dari depan kita pengukuran suhu dan cuci tangan dengan sabun, dan masuk ke tempat kerjaan untuk pengolahan makanan pun dia sudah dinyatakan sehat dengan suhu yang sudah ditetapkan di bawah 37 ya. Itu kita melalui itu. Jadi semua karyawan atau petugas yang produksi makanan dan yang servis sudah dinyatakan itu sehat. Dari itu kita nanti masuk ke dalam kitchen itu, mereka pakai dengan seragam tugasnya. Yang kedua cuci tangan di dalam lagi. Setelah itu mereka juga pakai hand glove. Semua yang bertugas untuk produksi makanannya kita semuanya pakai hand glove, dan mereka juga pakai masker, dan mereka mengolah dengan makanan yang sehat juga. Itu yang kita terapkan dari mulai proses pembuatan makanannya. Yang setelah makanan itu jadi, untuk petugas servis kita juga menggunakan hand glove, pakai masker. Terus di saat nanti penyajian untuk buffet tetap ada, tetapi buffet ini akan dijaga. Yang tadinya semula tidak ada penjagaan khusus di dalam buffet, pasti ada beberapa anak yang akan melayani saat mengambilkan makanan. Sekarang dengan kondisi seperti ini, kita yang akan melayani dan mengambilkan alat yang akan untuk menghidangkan itu tidak disentuh sama tamu. Jadi hanya petugas yang menggunakan hand glove. Jadi alat-alat itu terdiri dari beberapa orang yang menyentuh. Jadi yang bisa menyentuh hanya karyawan kami. Dari itu nanti dari buffet makanan tetap diambilkan dari petugas. Dari satu buffet ke dua buffet ke beberapa makanan itu tetap diambilkan semua. Sampai pondokan pun itu akan diambilkan, dan tidak bisa tamu itu mengambil sendiri. Kita sudah dari petugasnya sudah melalui protokol kesehatan, dan makanan pun tidak bisa disentuh oleh semua tamu. Iya, karena kita menghindari agar alat itu tidak dipegang semua tamu yang tamu undangan. Jadi kita tetap menjaga social distancing-nya ya. Jadi artinya protokol kesehatan kita tetap jaga, tamu bisa menikmati makanan tapi dengan penjagaan yang aman. Berarti benar-benar yang dilakukan ini untuk menjaga tidak hanya sterilnya manusianya saja, tapi steril equipment, bahkan sampai sterilnya makanan. Iya, betul. Jadi semuanya harus steril. Iya. Nah, makanya saya bilang ini kan butuh ekstra tenaga, ekstra personil ya. Jadi di situ kan yang tadinya tidak ada personil yang harus dijaga, itu paling enggak kalau satu buffet itu ada 4 personil yang harus menjaga di situ. Terus ketika mereka habis ambil makan, apakah mereka tetap bergerombol? Jadi gini, untuk pengambil setelah mereka dari tamu-tamu itu mengambil makanan yang sudah diambilkan, itu tamu bisa duduk di tempat-tempat yang sudah disiapkan dengan jarak yang sudah dibatasin ya. Jadi jaga jaraknya dari kursi satu ke kursi yang lain juga sudah ada jaraknya. Kita melalui garis titik. Jadi kalau memang di situ ada silang, ada tanda silang, berarti mohon maaf kursi itu tidak bisa digeser untuk ke kanan atau ke kiri. Jadi kita juga jaga untuk tanda-tanda itu. Berarti orang pun ketika mereka datang, tamu undangan datang masuk, mereka pilih kursi ya sudah dari awal sampai akhir nanti di situ, sampai sebelum mereka pulang, gitu kan? Bisa pindah, dalam arti catatan itu kursi tidak bisa digeser. Kursinya nggak boleh digeser? Iya, karena di samping kursi kanan kirinya itu di bawahnya ada tanda silang. Oh, dan petugas akan terus mengawasi. Mengawasi dan akan disampaikan dari MC juga. Jadi nanti untuk pembawa acara di sini itu juga menyampaikan, dan artiannya apa ya? Selalu mengingatkan ya, selalu mengingatkan untuk tamu-tamu kita agar mematuhi untuk protokol kesehatannya sama social distancing-nya tidak bergerombol. Jika ada klien, saya nggak mau kok cuma 300 pack. Saya punya undangan 1.500.
orang. Bisa nggak jika yang dilakukan oleh romantic wedding package ini akhirnya tamu undangannya diatur ya? Bisa. Dibikin jadwal. Misalnya 300 pertama ini dari jam 10 sampai jam 12. 300 kedua 12 sampai jam 1 atau mungkin mundur 1 jam untuk istirahat dulu untuk prepare semuanya. Kalau seperti itu bisa? Bisa. Dengan catatan gini, kita punya nilai lebih ya. Kita untuk semua tamu undangan akan menggunakan barcode yang akan disediakan dari hotel. Jadi iya. Jadi untuk barcode itu mohon maaf nanti akan disampaikan ke yang punya hajat, yang kliennya. Jadi barcode itu akan diberikan ke pihak klien. Sewaktu nanti klien itu menyebar undangan, kode barcode itu akan disampaikan ke tamu undangan dan sewaktu nanti datang ke pesta pernikahannya harus dibawa dan menggunakan barcode. Apalagi kalau dengan barcode akan terdeteksi berapa jumlah tamu yang akan datang, itu pasti valid. Iya, iya. Dan tidak ada, mohon maaf, mungkin tamu undangan yang artiannya bukan diundang tapi datang ya, mohon maaf itu kan sering seperti itu ya. Tamu undangan bodong lah kalau. Ya, bodong betul. Jadi akan menghindari itu juga, Mas. Siapa yang diundang, siapa yang datang kelihatan. Ya, itu nilai lebih dari kita. Jadi kita menyiapkan barcode untuk tamu undangan dan kita berikan ke klien yang punya hajat. Dari situ, kalau seandainya dari 1000 undangan, itu kita bisa mungkin 2 season atau 3 season. Bikin 3 kloter gitu. Iya. Jadi kita ada jarak waktu mungkin dalam satu pernikahan itu ada 3 jam. Mungkin kalau 1000 itu bisa dibagi 3 season. Satu season 1 jamnya untuk barcode sekian sampai dengan nomor sekian. Season kedua dari barcode sekian sampai barcode sekian. Terus season ketiganya dari nomor barcode sekian sampai nomor sekian. Itu jadi kita kelihatan. Nah, itu nilai plusnya dari romantic wedding package ini, kita punya barcode. Jadi ini juga meyakinkan pihak sohibul hajah atau yang punya hajat ya, klien dalam hal ini, acara sampean akan aman, tidak akan dimasukin sama tamu undangan bodong itu tadi. Betul. Karena kita menjaga untuk satu ya tadi protokol kesehatan sama social distancing-nya. Seandainya itu benar-benar orang diundang, berarti orang-orang yang akan datangnya dengan menggunakan masker dan lain-lainnya. Ini kalau tamu bodong itu kadang ngawur ya, artinya datang seadanya, mungkin tidak mengikuti peraturan apa-apa gitu. Itu kita untuk menghindari itu. Jadi barcode ini untuk membantu klien kita. Jika dengan pengaturan barcode ini, apakah barcode ini 1 orang 1 barcode atau 1 barcode ini dihitung 2 atau 3 orang? Kalau barcode itu jadi gini, kita untuk klien biasanya menghitung 1 undangan untuk 2 orang, 2 personil, 2 orang ya. Jadi 1 undangan itu berlaku untuk 2 orang. Kalau misalnya yang datang 1 pun itu kita anggapnya tetap 1. Di situ bisa kelihatan. Kalau yang datang dari barcode dan sisi barcode itu akan terlihat itu siapa nama yang akan datang. Di situ misalnya si klien barcode nomor 1 atas nama Ani. Di situ akan ada namanya monitor yang melihatkan, oh ya ini Ibu Ani datang. Itu di situ nanti tertera seperti langsung 2 gitu. Oh gitu. Iya. Jadi walaupun itu yang datang 1 tetap dianggapnya 2. Jika kita berbicara lagi mengenai wedding, di sini tidak hanya foto, tidak hanya catering, tapi ada di dalamnya biasanya, karena ini kayak sudah jadi satu kesatuan. Misalnya untuk band pengisi, ya, ataupun ada organ tunggal di situ, ya. Apakah band pengisi ini ada aturan khusus? Mengingat wedding ini adalah pesta. Ya, pesta pernikahan. Ini suasana orang bahagia, mau senang-senang, ya kan. Biasanya dari pihak keluarga nih ada nih, mereka kalau lihat ada pengisi acara di situ, entah itu organ tunggal, mau dangdut, mau band, orang Pekalongan nih multi talent, ya. Ya, datang hajatan adanya organ tunggal ikut nyanyi. Ya, datang hajatan di situ band ikut nyanyi. Makanya saya bilang multi talent. Nah, apakah seperti itu masih diizinkan, dalam arti masih diberi keleluasaan ya untuk pihak keluarga yang mau nyumbang suara nih, mau nyanyi, apakah itu masih boleh? Dan jika boleh, langkah apa sih yang sudah disiapkan oleh romantic wedding package? Ya, yang disiapkan 1 itu
Semua tamu boleh ngisi seandainya, apalagi sudah di list ya, apalagi itu sudah di list sama waktu sebelum acara gitu. Jadi apa yang disiapkan itu satu, petugas WO itu harus siap untuk memberikan hand sanitizer saat sebelum memegang mic. Yang kedua itu setelah dia itu, kalau kita menyiapkan hand glove wajib yang mengisi lagu yang selain krunya entertain itu wajib menggunakan hand glove dulu ya. Itu semua untuk yang megang alat-alatnya kami tetap harus pakai hand glove dulu ya. Terus yang kedua itu mic itu ada cover ya. Jadi cover mic itu sekali pakai. Jadi kita siapkan semua event, tidak hanya wedding package aja ya yang kita siapkan. Event kecil, event gede, ataupun event wedding seperti ini, kita siapkan cover mic lebih. Seandainya ada yang mau menyumbangkan lagunya, cover ini akan diganti. Dan itu cover itu sekali pakai. Tidak hanya makanan yang harus pakai protokol kesehatan. Untuk entertain juga menggunakan protokol kesehatan. Apalagi kru-krunya dari entertain itu memang dari mulai cuci tangan sampai hand sanitizer itu tetap kita lakukan semua. Pokoknya semua yang masuk di dalam hotel harus mengikuti aturan itu. Protokol kesehatannya harus tetap. Harus. Apalagi tamu yang tadi, mohon maaf ya, notabene kita nggak tahu itu dari mana kan tamunya. Jadi tetap kita harus menggunakan hand sanitizer. Kita dari WO kita siapkan hand sanitizer sebelum memakai mic, dan kita ngasih hand glove untuk memakai hand glove dulu sebelum beliau menyumbangkan lagunya. Itu nanti mic yang sudah dipakai dari vokal kita ambil, itu diganti dengan cover mic yang baru. Dan itu nanti tetap harus menggunakan masker juga, karena vokal kita juga menggunakan masker. Walaupun itu maskernya dipayat-payat biar kelihatan cantik, itu tetap kita menggunakan masker. Kan kasihan ya vokalis Mbak, apalagi yang cewek ya udah pakai gaun, ya kan gaunnya keren, ditutup gitu baik pakai masker gitu kan kayaknya lucu ya. Iya, tapi kalau masker sekarang itu zamannya masker yang unik-unik, yang imut-imut itu kan kelihatan. Walaupun kita pakai masker tetap dengan penampilan yang tetap cantik ya, karena mungkin dipayat-payat atau apa kan gitu, tetap kita menggunakan masker. Sebetulnya sih kalau untuk vokalis masih bisa disiasati, untuk band ya teman-teman band masih bisa disiasati, mungkin untuk vendor band ya. Kalau saya sih kayaknya lebih leluasa pakai face shield sih ya. Face shield itu jadi muka masih tetap kelihatan ya kan, nyanyi masih tetap mic masih bisa masuk ya kok ya. Make-upnya juga kelihatan. Terus permasalahannya lagi adalah karena saya dengar beberapa berita bahkan yang olahraga pun bersepeda kalau bisa nggak pakai masker, karena takutnya masker yang digunakan ini malah justru menghambat udara yang masuk. Takutnya malah jadi ngurangin oksigen ya. Sementara kalau kita acara kayak gitu kan kita nggak tahu berjalannya berapa lama ya kan. Dan ini satu terobosan baru di era ini. Meskipun saya yakin meskipun sampean sudah tentukan waktunya ya kan, orang pasti akan datangnya juga akan mundur. Takut nanti jam segini masih ramai gitu kan, agak mundur. Apakah waktu itu ditentukan kayak wedding dulu, misalnya undangan dari jam 11 sampai jam 2? Tetap kalau untuk durasi acara kita tetap menggunakan, bisa juga dilakukan pemadatan acara. Tapi kalau misalnya acara ini tetap masih ramai dengan pengunjung yang mungkin berdatangan masih banyak, nggak mungkin kita memadatkan. Tetap kita mengikuti durasi yang ada. Gitu. Terus gini Pak, yang saya perhatikan setiap kali saya datang wedding, panggung untuk hiburan ini kan sempit. Apakah tata letak antar personil ini juga tetap dijaga? Tetap dijaga, dan mereka kita kasih untuk tanda-tanda yang sudah ada. Jadi di band itu tetap kita kasih semua yang ada, satu dari personil satu dengan personil lain itu tetap kita jaga jarak. Minimal 1 meter. Iya, minimal 1 meter. Itu sudah ada jaraknya, dan itu sudah kita tentukan sebelum mereka datang. Kita sudah pasang, yang dari wedding organizer sudah pasang untuk tanda-tanda plot-plotnya. Kita benar-benar menjalankan ya sesuatu hal yang hilang nggak sih kok? Kira-kira setelah kemarin kan ngejalanin simulasi nih ya, ada yang hilang nggak rasanya? Ada. Wedding sekarang ini ada yang hilang ya? Ada yang hilang ya. Tapi usaha yang dilakukan oleh Romantic Wedding Package ini kan usaha yang sangat luar biasa. Klien ini biar percaya ya kan, meskipun berat, saya yakin ini pasti akan berat. Ada nggak hal lain yang ditawarkan selain Romantic Wedding Package? Ada.
selain untuk pestanya, kita juga menjual paket akad nikah ya.